Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi sedikit tentang alarm, kebanjiran alarm di satu proses. Pertama, alarm itu digunakan untuk memberitahu operator di control room, biasanya ruang kendali, kalau terjadi gangguan, terjadi kegagalan fungsi, atau terjadi perubahan di dalam proses dan membutuhkan waktu yang cukup cepat untuk menanggapi kondisi tersebut. Alarm itu digunakan oleh operator untuk menjaga supaya prosesnya tetap dalam kondisi operasi yang normal. Selain itu juga untuk menjaga keselamatan pabrik dengan menggunakan prinsip-prinsip pengurangan risiko. Ini secara umum yang biasa digunakan layer of protection, LOPA. Jadi mulai dari yang paling bawah itu desain dari satu proses itu memang harus aman, bekerja dengan parameter-parameter tertentu. Kemudian kalau terjadi perubahan-perubahan ada proses kontrol yang menggunakan proses parameter dan peralatannya untuk mengembalikan kondisinya pada kondisi operasi normal. Kalau melebihi maka akan timbul alarm dan ini membutuhkan intervensi dari operator untuk mengembalikan parameter-parameter yang menyimpang, deviasi, kembali ke operasi normal. Kalau lebih lanjut, maka digunakan sistem TRIP atau biasa kita kenal SIS, Safety Instrumented System. Dalam hal ini di gambar sebelah kanan disebutkan salah satunya adalah LSHH itu. Jadi kalau sampai mencapai level tinggi tersebut berarti sudah sangat tinggi sehingga aliran masuk harus dimatikan. Jadi trip. Kemudian kalau sampai masih terus terjadi, maka bisa menggunakan relief valve untuk menurunkan tekanan, contohnya atau parameter lain, tapi larinya ke lingkungan sehingga perlu ditampung dengan loss of containment, ban dan daik. Bawah itu gambar dengan kotak warna merah itu. Dan selanjutnya terjadi emergensi, keadaan darurat. Bahkan kalau emergensinya demikian besar bisa mempengaruhi masyarakat menjadi community emergency response. Itu konsep layer of protection. Jadi alarm bagian dari layer of protection tersebut. Kemudian kalau SIS itu sistem yang otomatis, sementara operator respon itu bukan sistem yang otomatis, jadi membutuhkan respon dari operator. Dan dalam kondisi ini bisa saja ada human error. Human error itu bisa terjadi pada sistem hardware-nya, pada sistem software-nya, atau juga pada perilaku manusianya. Nah, ini gambar secara sederhana aja. Operator itu di dalam kotak dengan garis putus-putus di tengah ini, ada 3 fungsi yang dijalankan oleh operator. Pertama adalah mendeteksi apakah ada alarm atau tidak. Berarti sudah ada deviasi. Kemudian kalau ada alarm, dia harus melakukan diagnosa. Apakah perlu dilakukan tindakan tertentu atau masih dalam kondisi normal, dan sebagainya. Kalau memang diperlukan tindakan, maka dia akan mengambil tindakan. Bisa mematikan peralatan, bisa minta petugas di lapangan untuk melakukan pemeriksaan, dan sebagainya, bermacam-macam. Nah, kegagalan di sistem detect, terutama yang kritikal adalah detect, jadi menemukan adanya alarm, adalah alarm yang masih muncul terus, belum dihilangkan dari kondisi sebelumnya. Atau yang kedua adalah alarm flood. Jadi banyak sekali alarm yang timbul, terutama pada saat kondisi-kondisi darurat biasanya, sehingga operator juga panik, apa yang mesti dilakukan. Atau desain human machine interface-nya yang jelek memang sehingga alarm tidak bisa terdeteksi dengan baik oleh operator. Sementara diagnosa bisa saja alarmnya muncul, terdeteksi tapi diabaikan oleh operator. Malah melakukan tindakan-tindakan yang lain.
karena alarmnya sering sekali muncul, jadi dianggap normal saja, atau alarmnya terus-terusan muncul, alarm yang sama terus-terusan muncul, sehingga diabaikan juga. Atau memang kurang training, operatornya kurang training sehingga tidak bisa melakukan diagnosa dengan tepat, atau melakukan diagnosa yang salah. Nah, kasusnya saya ambil contoh di Milford Haven, ini Texaco Refinery di Inggris. Kejadiannya tahun 1994, 24 Juli 1994. Jadi sebelumnya jam 9 pagi itu ada petir menyambar di CDU, Crude Distillation Unit, sehingga terjadi kebakaran. Semua orang panik, fire brigade-nya juga panik, dimatikan apinya berhasil dimatikan, dan mereka mematikan proses-prosesnya. Kecuali proses di FCC. FCC itu Fluidized Catalytic Cracking Unit, yang memisahkan, yang memecah rantai panjang dari minyak bumi menjadi rantai yang lebih pendek karena lebih ekonomis, lebih menguntungkan. Kemudian mereka mulai menjalankan lagi sekitar siang hari, dimulai dijalankan kembali sistemnya. Kemudian pada saat dijalankan, ternyata ada kontrol valve yang tidak berfungsi, atau harusnya membuka, harusnya menutup, tapi dinyatakan terbuka, sehingga operator menganggap bahwa kondisinya memang normal pada saat dijalankan kembali di kolom debutanizer ini, yang memisahkan C4 debutanizer. Kemudian karena tertutup valve-nya, padahal di control room menyatakan terbuka, akibatnya cairan liquid di dalam debutanizer ini tinggi, sehingga akhirnya keluar lewat pressure relief valve ke knockout drum dan lari ke flare. Nah, kegagalannya terjadi di flare. Jadi knockout drum flare-nya itu menerima kira-kira 20 ton, 44.000 pon dari flammable hydrocarbon, lalu pecah dan menyebar sampai jarak 360 feet, dan lalu ketemu sumber api dan meledak. Dan masalahnya adalah flare-nya juga ikut rusak, sehingga hidrokarbonnya udah nggak bisa disalurkan lagi ke flare, jadi lari ke mana-mana gitu. Dan itu mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Apinya baru bisa dipadamkan dengan waktu 2,5 hari dari kejadian, jadi cukup panjang. Kejadiannya di hari Minggu, 24 Juli ini hari Minggu, jadi tidak banyak orang ada di pabrik. Yang terjadi hanya 26 orang cedera, dan juga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di pabrik tersebut dan gangguan pada produksi. Ada laporannya secara resmi dibuat oleh HSE UK untuk kejadian ini. Direct cause-nya, penyebabnya adalah rupture dari elbow dari FCC flare knockout drum karena adanya liquid tersebut. Ada aliran 2 fasa menyebabkan elbow-nya tersebut pecah. Kemudian level control valve fail close, ya, tapi di DCS dinyatakan terbuka. Dan juga yang terjadi adalah operator menerima alarm cukup banyak dalam waktu 11 menit, 275 alarm, jadi kira-kira sekitar 5 detik satu alarm gitu ya. Dan tidak berespon terhadap alarm yang ditimbulkan dari flare knockout drum high level ini. Karena terlalu banyaknya alarm, dia sehingga tidak bisa menyusun prioritas kerja yang benar. Kemudian juga desain dari HMI juga tidak baik, tidak diberikan gambar prosesnya di dalam layar, sehingga operator tidak mengerti prosesnya itu seperti apa. Operatornya sendiri juga kurang diberikan pelatihan. Dan dari desain bahwa flare knockout drum ini tidak didesain untuk 2 phase flow dan sudah lemah karena adanya korosi internal. Dengan demikian terjadi kejadian yang sangat-sangat besar. Jadi cukup besar kejadiannya. Nah, tapi kalau terima alarm yang terlalu banyak, lalu operatornya bertanya, lalu saya harus melakukan apa gitu kalau semua tombol mana yang harus tekan kalau semua alarm timbul dalam waktu yang sangat banyak.
Topik ini pernah dibawa oleh rekan dari PT Badak kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu untuk alarm management yang mengacu ke ANSI ISA 182 dan juga EMUA 191. Demikian dari saya Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian statementnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok yang akan disampaikan oleh Pak Romeo. Waktu kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Saya izin share Silakan Pak. presentasi ya Pak ya. Ya. Ya mungkin sudah terlihat. Sudah, saya kelihatan Pak. Iya, terima kasih. Saya hari ini akan membawakan materi tentang profesi teknologi informasi. Mungkin pada materi ini akan lebih banyak cerita tentang produk-produk dari perusahaan saya ya. Paling tidak dari sana saya ingin mengetengahkan bahwa tidak ada suatu sistem pun itu yang sederhana. Kalau kita menggali lebih dalam, pasti akan hasilnya akan bisa lebih rumit. Ya, perkenalkan nama saya Romeo, saya Teknik Fisika ITS Angkatan 92. Kerjaan saya CTO dari PT Rencana Abiasa dan PT Nasatya Citra Solusindo, juga jadi dosen di Universitas Dinamika Surabaya. Nah, ini untuk WhatsApp dan nomor telepon serta Facebook dan email saya. Nah, pertama, siapa sih profesional teknologi informasi itu? Menurut klasifikasi dari CRE itu ada conceptualizer, ada developers, di mana di conceptualizer ini kemampuan kuncinya adalah mengerti akan teknologi dan diikuti dengan kemampuan komunikasi dan organisasi. Menurut saya sependapat bahwa teknik fisika itu punya kesempatan dalam menjembatani antara operation technology dan information technology. Mungkin sedikit contoh sederhana ya, saya dulu pernah dapat proyek dari Alstom Power yang waktu itu masih memanage di Sengkang, itu membuat sistem pelaporan tentang operasional. Nah, di sana dari beberapa turbin, 4 turbin kalau nggak salah, itu mengeluarkan laporannya dalam bentuk file Excel, kemudian software yang saya buat itu akan membaca secara otomatis file Excel tersebut, kemudian disimpan ke database dan dipadukan dengan informasi lain seperti protective load sheet, kemudian start reliability, force outage, schedule outage, maintenance outage, emergency maintenance outage, begitu ya. Kemudian hasilnya itu akan dibuat dalam pelaporan agar kita bisa tahu tentang mesin reliability, power plant reliability, mesin availability, dan power plant availability, dan yang terpenting availability berdasarkan kontrak. Ya, kurang lebih itu ya. Jadi mungkin dari sana kita bisa punya ide dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, kita punya ide-ide untuk dibuat menjadi software. Yang berikutnya ada developer. Di sini kemampuan teknologi informasi sama pentingnya dengan kemampuan komunikasi dan organisasi. Yang ketiga modifier atau extenders. Nah, ini maintenance programmer, software engineer. Di sini pengetahuan bisnis dan industri sama pentingnya. Ini sekarang lagi tren.
karena beberapa perusahaan seperti Google ataupun Microsoft itu mereka memberikan banyak modul-modul yang bisa diintegrasikan sesuai dengan untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dari organisasi. Nah, di sana sangat berperan untuk modifier atau extender ini. Yang terakhir, supporter atau tender. Di sini kemampuan komunikasi dan organisasi paling utama ya. Nah, ini pekerjaan yang paling dicari di tahun 2022 untuk IT. Ada web developer, data analis, network administrator, computer system analyst, information security engineer, dan software developer. Cuman kalau harganya, gajinya ini gaji di Amerika ini mungkin ya. Kalau di Indonesia nggak sampai segini lah. Kalau setahu saya untuk gaji di Jakarta senior junior developer itu sekitar 12 juta, untuk senior developer 17 juta ya. Kalau di Surabaya lebih bawah lagi, untuk junior sekitar 5 juta, untuk seniornya sekitar 8 sampai 9. Nah, dalam teknologi informasi itu kita perlu belajar untuk belajar. Di sini ada pergeseran paradigma di mana ini data tahun 2024 di mana di 2010 itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diketahui kalau akan ada di 2010 pada saat 2024 ini. Di mana kita kalau kuliah di tahun 2024 baru 2027 ada iPhone, sehingga dibutuhkan apps developer, kemudian ada cloud computing service yang baru muncul di 2026, dan Google Apps-nya di 2029, kemudian social media manager dan chief listening officer ini baru ada pekerjaan ini setelah kita tahu kemenangan dari Barack Obama ya di tahun 2028 yang menggunakan sosial media sehingga e-reputation itu menjadi sangat penting. Jadi intinya mahasiswa S1 teknik 3,5 tahun ya, setengah yang mereka pelajari di tahun pertama itu akan kadaluarsa di tahun ketiga. Jadi mahasiswa itu harus selalu belajar untuk belajar mengikuti kemajuan dari teknologi. Dari studi teknologi informasi vs hobi teknologi informasi, bahwa profesi teknologi informasi itu tak didominasi oleh orang yang secara khusus studi di teknologi informasi. Berdasarkan CRE juga dan UIF itu menemukan bahwa distribusi gelar tenaga kerja TI itu malah paling banyak adalah dari non-TI. Jadi ini non-TI ini 59% adalah orang-orang yang tidak secara khusus kuliah sistem informasi atau teknologi informasi. Ya, justru yang kuliah secara khusus yaitu TI mayor ini 20% aja. TI minor 21% ini seperti saya, jadi S1-nya teknik fisika, S2-nya baru magister komputer gitu ya. Jadi kalau di total ada sekitar 80%, bukan orang TI. Nah ini, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa belajar untuk belajar atau pembelajaran seumur hidup itu adalah bagian integral dari profesi TI. Karena ijazah itu tidak terlalu penting jadinya. Dalam profesi TI yang lebih penting adalah sertifikasi. Banyak proyek-proyek, tender-tender proyek yang lebih mengutamakan keberadaan dari sertifikasi. Misalnya project manager harus punya sertifikasi PMP begitu ya, atau mungkin ITIL, baru mereka boleh
menjabat sebagai project manager. Nah, ini kemampuan dan kompetensi vital profesional TI oleh Suliman Al-Hawamdeh ya di 2001. Kita lihat sebarannya di sini sangat sedikit dari mata kuliah yang ada di perkuliahan ya. Lebih banyak bagaimana kita harus latihan, melatih diri dalam berkomunikasi, mengetahui cara menjalankan tools dan teknologinya, kemudian manajemen dan leadership, ini juga harus dilatih semuanya, social communication, personal behavior dan attitude. Untuk karakteristik profesional sistem informasi, bisa saya ringkas seperti ini. Jadi harus memiliki perspektif yang luas tentang bisnis dan dunia nyata, memiliki kemampuan berpikir analisis dan kritis yang kuat, memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, dapat mendesain dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi. Nah, ini adalah pasar. Kalau kita ingin membuat produk, karena perusahaan saya dua-duanya adalah berbasis produk. Jadi kami nggak mengerjakan project, tapi membuat produk untuk dijual. Dari produk itu ada vertical market dan horizontal market. Jadi kemungkinan besar bahwa kalau ada teman-teman dari teknik fisika yang juga membuat produk, itu akan masuk di vertical market ini. Vertical market ini pasarnya tidak banyak. Jadi seperti produk saya, salah satunya adalah PACS atau Picture Archiving and Communication System, itu pasarnya hanya rumah sakit. Tidak semua industri membutuhkan. Nah, biasanya harganya juga tinggi. Sedangkan horizontal market, dia lebih bermain di kuantitas. Harganya tidak akan tinggi, tapi karena pesaingnya juga akan banyak ya. Nah, ini antara perbedaan suatu produk dari pasarnya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan software lokal kita itu kurang mampu bersaing, biasanya ada 4 hal ini yang setahu saya ya. Ada keterbatasan pengetahuan dalam software development, karena itu di sini mungkin kalau rekan-rekan dari teknik fisika kan sudah bekerja di industri terkait, kemudian pasti punya pengalaman tentang apa sih yang dibutuhkan oleh industri itu, sehingga bisa dibuat ide untuk membuat produk. Kemudian kurangnya ide dalam produk dan inovasi, kurangnya keterlibatan pemerintah untuk melindungi pengembang software lokal. Memang ada undang-undang yang mengatakan bahwa harus pakai didahulukan atau diprioritaskan untuk menggunakan produk lokal. Cuman pada praktiknya masih belum seperti itu. Dan yang terakhir ini, keterbatasan modal usaha. Nah, sekarang sedang digalakkan tentang program-program startup. Itu jadi titik cerah lah bagi kita. Ya, saya akan masuk ke salah satu perusahaan saya, yaitu PT Nasata Citra Solusindo, yang berdiri di tahun 2009 di Surabaya. Nah, produk kami itu Picture Archiving and Communication System. Karena PACS ini adalah satu-satunya software yang masuk di alat kesehatan, maka kami harus mengurus juga sertifikat produksi dari Kemenkes dan izin edar dari Kemenkes. Pemaparan ini, produk PACS ini adalah lanjutan dari yang sudah pernah dipresentasikan oleh Bapak Ibnu Afan ya, di awal-awal bulan kemarin yang membahas tentang MRI dan CT. Nah, setelah Citra dihasilkan oleh MRI dan CT, maka selanjutnya akan diatur oleh sistem ini. Dari banyaknya modul yang ada di sistem informasi rumah sakit,
produk saya itu cuman ada di satu modul, yaitu bermain di radiologi information system dan imaging atau PACS. Nah, untuk alur data antara RIS dan PACS ini adalah seperti ini. Jadi dari sistem informasi rumah sakit, mereka akan memberikan pesanan ke radiologi information system melalui HL7 broker. Nah, kita pakai IDE-nya atau data interchange-nya itu HL7, kepanjangan dari Health Level 7. Ini adalah standar untuk komunikasi di rumah sakit. Nah, di radiologi information system ini kita akan melewati PACS broker. PACS broker ini agar bisa berkomunikasi dengan DICOM modalities seperti CT atau MRI. Di PACS broker ini ada dua modul, yaitu modality worklist dan juga modality perform procedure step. Di modality worklist ini mereka akan ini akan memberikan umpan informasi pesanan ke tiap modality yang ada. Nah, mereka tinggal pilih, kemudian mereka melakukan interaksi, misalnya memulai pencitraan atau membatalkan atau selesai, itu statusnya akan dikembalikan melalui modality perform procedure step yang ada di sini. Nah, setelah citra itu dihasilkan, akan langsung disimpan atau diarsip di PACS server. Nah, di PACS server ini akan mendistribusikan citra tersebut ke review workstation dokter untuk melakukan review, atau kalau dokternya di luar dari rumah sakit bisa menggunakan teleradiologi untuk melakukan diagnosis. Setelah itu hasilnya akan dikembalikan lagi ke PACS server, dan oleh PACS server akan dikembalikan ke radiologi information system. Untuk di sistem informasi rumah sakit, mereka kalau membutuhkan citra yang diinginkan untuk rekam medisnya, mereka tidak menyimpan, tetap penyimpanannya ada di PACS. Mereka tinggal meminta dengan kode pasien dan kode pemeriksaan tertentu, dan oleh PACS akan memberikan gambar yang diminta tersebut. Pada PACS ini kita menggunakan standar selain HL7 ada juga DICOM, yaitu Digital Imaging and Communication in Medicine. Sekarang yang digunakan adalah DICOM 3.0. Nah, dari PACS tadi, di versi produk dari PACS yang sudah kami hasilkan itu adalah seperti ini. Jadi dari PACS server kita ada PACS mobile, ada PACS Lite. PACS Lite ini untuk dibundle dengan CT atau MRI. Kemudian ada DAS, Data as a Service untuk teleradiologinya. Kemudian ada DICOM Workstation dan Cardiology Viewer. Ini ECG. Ada web server, RIS web servernya juga ada. Jadi untuk telerad juga. Selain juga itu ada HL7 broker, ada DICOM broker seperti ini, dan di sini ada RIS. Kalau RIS ini tidak masuk ALKES, sama dengan HIS. Nah, untuk teleradiologi ada cloud security yang sudah kami buat adalah seperti ini. Ini unik sifatnya, tidak produk luar tidak punya seperti ini, baru kami. Jadi dari INAPACS Workstation itu akan mengirim filenya ke INACloud, kemudian ke cloud ya. Dari cloud akan didownload oleh Android. Nah, model seperti ini lebih tepat di Indonesia kan untuk internet yang bandwidth internet yang
kurang memadai ya untuk web service. Kalau dari luar biasanya mereka mengharuskan rumah sakit itu berinvestasi di bandwidth internet dan web service-nya akan dipakai web server begitu, mereka akan mengakses dari web server. Kalau kita enggak, ini akan di-upload ke cloud, kemudian di-download. Nah, di sini datanya yang disimpan adalah sementara. Sedangkan ini untuk keamanannya, itu kita sudah pakai IoT, jadi antar device, antara klien dan server yang ada di rumah sakit, itu sudah berkomunikasi sendiri untuk memberikan public key-nya. Jadi kami sebagai penyedia cloud service yang ada di sini, walaupun bisa download misalnya ya, itu tidak akan bisa membuka gambarnya. Nah, ini adalah manfaat dari teleradiologi. Beberapanya adalah bisa mempercepat layanan dari radiologi sendiri. Kemudian dengan penggunaan PACS, kita juga bisa menghemat penggunaan film. Kemudian yang lain itu bisa melakukan second opinion. Nah, second opinion, kenapa sih radiologi perlu second opinion? Karena sebenarnya dokter radiologi itu punya subspesialis masing-masing ya. Ada neuroradiologi, musculoskeletal radiologi, ada abdominal, base, dan macam-macam. Ini untuk selain tadi ada image processing-nya juga. Ini untuk jadi dari data DICOM itu hampir sama dengan berbasis file ya, database yang berbasis file. Jadi di dalam satu file itu ada data-datanya termasuk pixelnya. Nah, itu akan kita ambil, kemudian kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Ini untuk 2D viewer. Kemudian ada yang 3D viewer. Seperti ini adalah multiplanar reconstruction, jadi dari gambar aslinya seperti ini. Jadi dia tampak atas ya, aksial. Kemudian kita tumpuk-tumpuk, ya gampangannya gitu, kita tumpuk-tumpuk, kemudian kita slice. Slice samping jadi sagital, slice depan jadi koronal. Seperti ini. Ya, ini yang bentuk yang lain, itu decut cell. Kemudian ada juga tinjauan untuk transfer datanya. Seperti yang saya katakan tadi, produk ini harus bisa menggunakan teleradiologi dengan bandwidth yang sekecil mungkin. Padahal file-file seperti CT 128 slice atau MRI yang 3 Tesla itu gambarnya sangat banyak dan ukurannya sangat besar. Sehingga kita perlu kompresi. Nah, kami sudah bisa melakukan kompresi sebesar 89%. Jadi ini contohnya adalah dari 10 series 234 citra dari MRI, totalnya 71,3 MB untuk original size-nya. Nah, sudah bisa kami kompres sampai 7,8 MB. Jadi pakai Speedy atau Telkom Flash yang biasa, yang murah itu bisa dilakukan. Nah, hasil kompresinya juga sudah kami konsultasikan dengan dokter radiologi yang ternama juga, itu masih layak. Jadi ini adalah hasilnya sama. Ini untuk CT 2538 gambar, aktual size-nya 1,24, bisa dikompres sampai jadi 132 MB. Hasilnya sama.
Untuk produk lainnya ada video archiving system, ini untuk endoskopi ataupun laparoskopi, atau bisa dipasang di lampu kamar operasi. Ya, di sini di tengah sini ya, berbaring pasiennya sehingga dokter bisa merekam ataupun men-snapshot jalannya operasi. Karena itu diperlukan adanya pedal di sini. Untuk kedepannya produk ini selain ke mobile application, jadi di pasien itu nantinya akan tidak lagi diberi film ataupun CD atau DVD, tapi cukup mereka download aplikasi mobile, kemudian mendaftarkan aplikasi HP-nya tadi nomor HP-nya ke administrator RIS. Nah, dari sana mereka bisa setelah pemeriksaan mereka bisa langsung pulang dan nanti gambar hasilnya dikirim beserta dengan hasil dari interpretasi dokter. Nah, yang lain ini pakai e-surgery, ini dari Institut Fraunhofer ya, Medical Image Computing Nevis di Jerman. Mereka pakai augmented reality. Jadi gambarnya, kemudian di sini ini augmented reality-nya dalam bentuk virtual 3D. Ya, yang pertama bisa membutuhkan interoperabilitas semantik yang lebih dalam dan lebih luas untuk data mining. Jadi data-data image yang sangat banyak tadi itu bisa kita gali pakai data mining, kemudian bisa kita buat atau untuk mencukupi evidence-based medicine yang ada di sini ya. Nah, ini beberapa produk dari India dan Taiwan itu sudah ada, tapi mereka masih berbasis cloud, sedangkan di Indonesia untuk penyimpanan berbasis cloud di medis itu masih belum bisa diterapkan karena keterbatasan dari undang-undang, di mana rumah sakit atau layanan medis akan sangat takut kalau data itu bocor. Ya, mereka lebih memilih untuk on-premise atau servernya ada di rumah sakit agar mereka bisa menjaganya sendiri. Kemudian alat bantu pengolahan dan visualisasi 3D dan 4D yang lebih baik. 4D ini sama dengan 3D tapi ditambahin waktu sehingga 3D-nya bisa berjalan. Seperti film 3D. Nah, yang lain ini seperti yang saya ketengahkan tadi bahwa bisa mendukung dan mengatur pengolahan pasca akuisisi, workflow diagnostik dan terapi. Ya, kita akan lebih memanfaatkan mobile application di sini. Kemudian yang ada juga jalur klinis dalam rumah sakit akan membutuhkan hubungan yang lebih erat antara diagnosis dan perencanaan terapi dan tuntutan citra selama intervensi bedah. Dan yang terakhir, ruang lingkup geografis ini lebih mengarah ke penggunaan teknologi internet atau teleradiologinya. Jadi pengembangan ke depan adalah ke arah sana. Untuk perusahaan saya yang kedua itu ada PT Rencana Abiasa. Ini berdiri sejak tahun 2015 berpusat di Jakarta. Kami bergerak di dunia pendidikan yang di sini. Jadi yang pertama adalah kami membuat sistem pembelajaran terpadu untuk kurikulum 2013. Ya, untuk mendukung cita-cita pendidikan Indonesia ya, mewujudkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka.
Ada beberapa modul utama dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaian, analisis hasil belajar, ada tindak lanjut, dan semuanya bermuara di rapor. Kurang lebih gambaran infrastruktur dari GLS. Nama produknya adalah GLS, Garuda Learning System. Yang berbasis cloud itu seperti ini. Jadi user akan mengakses front end. Di front end ini ada main, GLS Control Center, dan GLS Materi Center SD, SMP, SMA. Kemudian ada operasional sekolah, GLS sekolah SD, SMP, SMA, GLS siswa online, dan analitiknya ada GLS dashboard SD, SMP, SMA. Semuanya akan masuk ke API Gateway. Kemudian ada load balancer di sini, ada GLS file server. Kemudian ini adalah API-nya untuk keamanan. Kita pakai auto scaling group. Kemudian ada database server. Di sini ada master and slave, sehingga kalau ada downtime di salah satu, kita bisa langsung replace. Nah, di GLS ini yang menarik adalah ada 3 tim, yaitu tim developer yang membangun sistemnya, kemudian ada tim multimedia yang membangun konten pembelajarannya, terutama untuk konten multimedianya, dan ada tim guru yang akan membangun konten untuk soal RPP yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Itu yang ada. Nah, untuk sistemnya secara lebih detail, gambaran besarnya adalah seperti ini. Di sini ada sekolah-sekolah, mereka akan mengakses untuk GLS sekolah operasionalnya ya. Di sini ada dinas, dia akan mengakses dashboard. Siswa sekolah akan mengakses GLS siswa secara online. Nah, di sini ada tim kurikulum yang saya bilang tadi, guru-guru itu bisa, dan juga tim multimedia, mereka yang membangun kontennya. Untuk GLS Main Control Center ini digunakan untuk lisensi, ya. Jadi dinas ataupun sekolah yang membeli produk kami itu akan di-manage di sini. Termasuk mungkin dari perusahaan yang mau jadi sponsornya. Nah, ini adalah untuk kolaborasi materi centernya. Jadi bagaimana materi itu kita create dari guru dan tim multimedia, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah GLS operasional yang akan diakses oleh sekolah-sekolah. Jadi dari persiapan ada banyak modul di sini. Ada perencanaan juga, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan. Nah, ini untuk yang di siswa. Di siswa mereka bisa melakukan penilaian pengetahuan online, ada jadwal ujian, pengerjaan soal ujian online, rekap dan penilaian hasil ujiannya, terus pembelajaran online, ada jadwal conference online, jadi pembelajaran secara online, catat presensi conference online-nya, kemudian ada rekam jejak pembelajaran, sikap dan presensi, dan detail nilai. Ini untuk siswa. Sedangkan ini adalah dashboard untuk dinas. Nah, ini ada integrasi GLS Cloud dengan desktop. Kami juga membuat aplikasi itu di desktop juga. Ini digunakan untuk daerah 3T ya, yang dimana di sana internet itu tidak ada, bahkan listrik itu pun tidak 1x24 jam seperti di Jawa begitu ya ketersediaannya. Ada jam-jam tertentu nyala, selebihnya mereka tidak bisa memanfaatkan listrik. Nah, dari sana kita pakai desktop. Nah, nanti kalau listrik sudah menyala dan mereka punya
internet bisa di synchronize di cloud untuk bisa dilaporkan ke dinas. Atau kalau mereka masih juga belum ada internet, itu bisa via ini flash disk ya, dikirim. Daripada sekarang mereka lebih kasihan ya, gotong ini bawa desktopnya itu ke dinas, di mana untuk ke dinas itu mereka harus naik perahu kecil dan 1 atau 2 hari ya perjalanan, cukup susah buat mereka. Nah, yang lain adalah integrasi GLS dengan Dapodik, di mana agar guru itu juga tidak perlu atau operator sekolah tidak perlu 2 kali kerja. Jadi mereka cukup sekali kerja untuk memberi laporan ke Dapodik. Nah, untuk Dapodik ini pihak dinas kota atau dinas daerah itu harus mengajukan ke Dapodik pusat untuk bisa mengakses API-nya. Nah, kalau mereka sudah dapat izin itu, maka solusi ini bisa dijalankan. Ini untuk yang ke hardware. Jadi di hardware kurang lebih seperti ini topologinya. Jadi kami ada database server di sini. Di sini juga kita pakai Kubernetes. Kubernetes ini kontainer. Jadi kalau kan sekarang itu pengembangan softwarenya kita pakai microservice. Jadi tiap submodul yang kecil-kecil itu kita kerjakan tidak jadi satu modul besar gitu, tapi kecil-kecil per submodul. Nah, dari submodul tadi itu kita kemas ke dalam kontainer, sehingga pada saat pemindahan antar satu server ke server lain, kalau kita punya banyak begini itu lebih mudah. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran yang lebih ringkas ya dari yang tadi itu. Ini API public, ada load balance di sini untuk front end dan mobile. Kemudian di sini API untuk backend-nya. Di sini ada load balance juga. Di sini kita punya database. Kemudian ada Redis Charge, ini database ya untuk melakukan streaming. Dan yang di sini adalah file server atau storage untuk pengarsipan dari konten-konten multimedia ataupun yang dari guru soal seperti RPP dalam bentuk dokumen. Nah, ini pengembangan berikutnya untuk augmented reality dan virtual reality di pendidikan. Mungkin bisa saya setel dulu ya. Teaching aids have been around forever because students can learn. Salah ya di sini. Teaching aids have been around forever because students can learn better when they can hold and inspect physical objects. This is especially true for science and STEM concepts, since they tend to be abstract and complex. Introducing Merge EDU. Merge EDU provides a powerful and hands-on alternative to physical teaching aids that lets students touch and interact with digital 3D content in a natural and intuitive way. This creates an engaging learning experience that gets students excited to learn more. Let's look at Merge EDU for science. Students will get access to over 1,000 hands-on digital teaching aids, which are just as effective as physical models for learning. The digital teaching aids cover concepts like geology, microbiology, plant and animal structures, life cycles, insects, rocks and minerals, and more. It's like providing your students an infinite shelf of tangible objects they can inspect, explore, and learn from that correspond to the lessons you are already teaching. Students will also get access to over 100 hands-on science simulations that include integrated quizzes and standards-aligned activity plans designed for remote and in-class learning. These interactive simulations allow your students to do things like separate the layers of Earth and interact with tectonic plates, inspect human body systems, magnify components of a chromosome, build a water molecule, and experiment with force and motion. With Merge EDU for science, your students will be able to learn in ways that are otherwise impossible. But it doesn't end with science. Now let's look at STEM.
STEM teachers can teach engineering concepts using 3D models and simulations, and students can collaborate virtually or at school using a variety of engineering design-centric STEM projects. By optimizing the 3D design and engineering process, Merge EDU helps students get feedback faster and discover problems quicker, both in and out of the classroom. Teaching aids have been Ya, kurang lebih demikian presentasi saya. Mungkin bisa masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rumi atas paparannya ya, tentang profesi banyak pengalaman dan 2 perusahaan yang tadi disampaikan oleh Pak Rumio. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Ini yang pertama dari Pak Udin nih. Apakah ada sertifikasi untuk IT development yang dilaksanakan via virtual tetapi diakui secara internasional? Silakan. Ada, Pak, untuk IT developer juga. Jadi tergantung dari fungsinya. Jadi kalau ingin develop sebagai programmer itu juga ada. Cuman untuk situs-situsnya saya kurang mengikuti, Pak. Baik. Berikutnya, ini sambil nunggu ya, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di chat box ini. Berikutnya dari Pak Abdul Aziz. Seberapa pentingnya peranan sistem database pada era industri 4.0 atau 5.0 atau society 5.0? Jika saya ingin menguasai sistem database, apakah saya harus mempelajari aplikasi dari open source, misalnya MySQL, atau aplikasi yang proprietary, misalnya Oracle MySQL? Apa kelebihan dan kekurangan dari open source atau proprietary tersebut? Terima kasih. Ya. Sekarang model-model database itu ada banyak sekali ya, tergantung dari kegunaannya. Jadi misalnya kalau kita mau buat chat system itu kita biasanya akan menggunakan database yang non-relational. Jadi di sana kita bisa pakai MongoDB. Nah, untuk yang relasional itu kita bisa pakai yang open source itu MariaDB atau MySQL. Terus kalau mau yang tidak open source itu bisa pakai Microsoft SQL ataupun Oracle. Sama saja sih. Nah, kalau kita mau membuat aplikasi yang banyak streamingnya dan butuh kecepatan tinggi, kita bisanya pakai Redis. Di sana itu aplikasi yang berbasis memori, database yang berbasis memori. Jadi akan lebih cepat untuk mengakses. Demikian, Pak, tergantung dari kita maunya apa. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Eko Hadi Purwanto. Mohon izin bertanya pada slide PACS ke depan. Ini yang slide pertama dari 3 slide, ada istilah CAD, CAD. Apakah computer aided design atau drafting? Dan CAD ini untuk apa saja? Terima kasih. Ya, untuk itu lebih ke arah untuk membantu dalam interpretasi dokter, Pak. Jadi CAD-nya. Jadi seperti di kardiologi itu biasanya kita kan cuma ada gambar-gambar yang grayscale seperti itu. Nah, dari grayscale itu kita akan petakan bahwa dalam derajat keabuan yang mana dia masuk ke pembuluh darah. Kalau putih itu biasanya tulang. Nah, seperti itu. Nah,
dari pembuluh darah itu kalau kita mau merender dia menjadi 3D, itu kita perlu adanya CAD tadi itu. Baik. Berikutnya dari Pak Ida Bagus Wija. Salam. Untuk penggunaan teknologi IoT, protokol apa saja yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan dan mengekstrak data? Terima kasih. Kami kan kalau ini pakai standarnya DECOM 2.0. Jadi protokol yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan adalah yang disetujui oleh JPEG oleh DECOM 3.0, yaitu JPEG 2000. JPEG 2000 lossless. Baik. Ini pertanyaan sudah nggak ada lagi. Silakan kalau ada yang mau ini sambil menunggu, saya yang mungkin bertanya ini Pak. Oh ini ada lagi muncul nih Pak. Mau tanya dari Pak Alvin Rulius. Mau tanya terkait augmented reality, apakah sudah ada yang menerapkan di Indonesia? Terima kasih. Setahu saya di Jakarta itu ada satu perusahaan yang khusus untuk memberi solusi-solusi tentang augmented reality, Pak. Sudah ada jawabannya. Dan untuk itu pun kami dari perusahaan kami pun sedang dalam pengembangan untuk mengarah ke sana. Baik, ini sambil nunggu pertanyaan yang muncul nih Pak, saya bertanya nih tentang bagaimana pertama kali ini Pak Romeo mengambil keputusan ya, ini bidang yang ditekuni dari lulusan teknik fisika. Oh ini profesi teknologi informasi, ini gimana nih sejarahnya ini? Ya, aslinya saya dari SMP itu sudah senang dengan pemrograman. Kemudian masuk ke teknik fisika, terus di akhir kalau di teknik fisika saya waktu itu cuma ada 2 SKS ya, pemrograman itu pun pakai bahasa Fortran. Nah, setelah itu di akhir saya dikenalkan oleh kakak angkatan untuk bergerak ke AI. Waktu itu ada Fuzzy Logic, Artificial Neural Network. Saya KP di Nurtanio juga itu juga tentang Artificial Neural Network. Kemudian TA saya juga Artificial Neural Network, pakai neurofasi. Nah, kemudian setelah itu saya memutuskan kerja di sistem informasi. Ada kakak kelas saya itu buat software house, kami bergabung di sana dan sejak itu saya menekuni bidang ini, Pak. Ya. Baik. Ini muncul pertanyaan ini dari Pak Wahidin Wahab. Ya. Wah, congratulations Pak Romeo sudah berhasil membangun sistem yang bagus dan begitu canggih lengkap dengan proteksinya. Mohon bertanya, sudah berapa sekolah dalam negeri yang sudah menjadi peserta dan melanggan data sistem ini? Wah, ini banyak ini. Saya harus buka kerpean ini, Pak. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa nih Pak. Oke. Sambil nunggu pertanyaan lain, silakan ya, ditulis di chat box. Iya. Sebentar ya, untuk menjawab itu. Silakan Pak. Ada berapa sekolah? Kalau perkiraan sih sudah 100 lebih. Bentar, saya
cari dulu. Itu di marketing. Sudah 700 lebih, Pak. Sekolah ini ya, Pak Sekolah, ya? ya. Kebanyakan di daerah 3T, Kalimantan, juga Sumatera, sampai di Papua. Untuk Jawa tidak banyak malah, di Cirebon. Kalau boleh tahu ini sekolah ini sekolah apa ini profilnya nih, Pak? Apa mungkin SMA, SMU, SMK atau apa itu? Dari SD, SMP, SMA, Pak. Oh, oke, baik. Ya. Iya. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ini. Izin bertanya, kendala-kendala apa saja yang dijumpai dalam proses evolusi dari ahli teknik fisika ke ahli IT sekarang ini? Apakah ada kasus-kasus nyatanya kah? Terima kasih. Kalau dari saya sih tidak terlalu banyak mengalami kesusahan, Pak. Karena menurut saya di teknik fisika itu saya sudah dibekali banyak tentang bagaimana berpikir tentang sistem, sehingga pada saat saya pertama kali masuk ke bidang IT, saya sebagai bisnis analis junior waktu itu. Nah, pengetahuan atau cara berpikir tentang sistem itu sangat membantu saya ya untuk masuk ke area bisnis analis. Untuk di IT-nya kan tentang pembelajaran bahasa pemrograman, sedangkan kita di teknik fisika juga selalu dibekali tentang bagaimana tentang logika sistem. Pada saat belajar pemrograman, logika itu sangat penting. Nggak peduli bahasa pemrogramannya apa, asal logikanya jalan, pasti bisa. Kan tinggal ganti bahasa aja. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi ya. Pak Sidik ini, Pak Sidik Setiawan. Bisa dijelaskan etika profesi di bidang IT? Ke yang tadi itu, Pak, berarti ya. Ke slide yang etika. Yang karakteristik profesional sistem informasi ini ya. Ada prinsip-prinsip etika yang kuat. Ya, mungkin itu. Mungkin ini maksudnya etika profesinya yang harus kuat ini apa barangkali itu. Ya, yang paling utama adalah dapat dipercaya, Pak. Karena kita kan berurusan dengan data-data yang dari perusahaan yang adalah rahasia ya, Pak ya. Nah, di sana kita tidak boleh membocorkan data-data itu. Baik, berikutnya Pak Wahidin Wahab lagi ya, ini mungkin komentar lagi ini ya. Kalau memang sudah banyak, sangat bersyukur atas kesuksesannya. Kalau belum, saya kira marketingnya belum berhasil karena Pak Mendiknas saja sangat mendukung sistem seperti ini. Gimana nih komentar Pak Romeo ini dari pernyataan Pak Wahidin ini? Dari ini Mas Nadim itu ya. Kalau dari ini ya, kami untuk produk GLS itu akan kami suntik mati malah, Pak. Karena dengan keberadaan kurikulum Merdeka ini K13 itu akan tidak digunakan lagi. Kalau sekarang masih ada opsional untuk ke sana, tapi kebanyakan sekolah akan masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, sedangkan untuk merevisi atau memperbaiki K13 ke kurikulum Merdeka ini, kami juga
berpikir tentang strateginya, yaitu di mana masa jabatan atau periode dari pemerintahan ini kan sampai 2024, tinggal 2 tahun. Nah, biasanya 2 tahun berikutnya pemerintahan baru, menteri baru, kurikulumnya akan ganti, kecuali akan jadi undang-undang, karena itu dikejar jadi undang-undang. Nah, untuk 2 tahun ini kalau kita kejar mungkin cuma berapa bulan kita akan bisa jadi ke kurikulum merdeka. Tapi kami berpikir lagi bahwa di sana ada 400, Pak Nadiem itu punya 400 staf IT yang baru dibentuk di bawah Telkom untuk membuat platform kurikulum merdeka dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, kami jadi berpikir nih, kalau kami investasi lagi untuk mencukupi kurikulum merdeka, itu akan bersaing dengan timnya Pak Nadiem. Akan sangat rugi bagi kami, karena itu akan kami suntik mati. Nah, yang berikutnya adalah mungkin berikutnya kami cari peluang di mana dari pemerintahan tidak mengakomodasi dari pendidikan kurikulum merdeka ini. Salah satunya yang sudah kami temukan adalah untuk membuat big data bagi dinas-dinas pendidikan di daerah itu, Pak. Nah, itu kita akan buatkan big datanya. Kalau mereka sekarang kan mengandalkan dari Dapodik, itu cukup lama, Pak. Data itu bisa bagi dinas untuk bisa memonitor perkembangan dari tiap sekolah yang ada di bawahnya. Nah, itu yang akan kami arahkan ke sana lah investasinya. Tidak lagi untuk pembelajaran K13 atau kurikulum merdeka. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Alvin Rulius. Terkait produk GLS untuk sekolah, apakah bisa menjangkau daerah pelosok juga, wilayah yang notabene susah signal atau jaringan telekomunikasi? Bisa, Pak. Karena kami juga membuatkan yang versi desktopnya. Sudah saya jelaskan tadi waktu di slide. Oh, oke, baik. Ya. Adakah syarat-syarat khusus untuk penerapan sistem tersebut? Tidak ada. Jadi link aja gitu, Pak. Apa link internet atau apa nih kalau misalkan? Tidak ada, Pak. Kalau mereka tidak punya internet, ya tinggal install di desktop. Oh, install di desktop. Iya, ya nanti bermain di desktop situ aja. Nanti hasilnya nanti di copy ke flash disk terus dikirim ke dinas untuk bisa dimonitor. Baik, ya. Oke. Jadi sudah sampai ke pelosok, ada yang nggak ada jaringannya juga boleh, ya, itu kan? Iya. Nggak pakai internet, langsung diinstal di desktop. Iya, Pak. Kemudian transfer filenya dengan flash disk. Nah, ini silakan barangkali yang berminat ini. Pertanyaan silakan nih, Mas. Waktunya masih cukup lama. Silakan kalau ini. Kalau tentang ini tadi kan ada 2 perusahaan ini, Pak. Gimana nih menentukan nih tadi di awal tadi kan kalau tentang IT-nya kan dari sejarahnya ini dari SMP sudah senang memprogram. Tapi sekarang kalau kemudian IT tadi sangat luas ya. Nah, ini ada 2 perusahaan yang sangat berbeda, yang satu pendidikan, satu lagi tadi ada image processing dan lain-lainnya itu gimana nih di awal-awalnya nih, Pak? Ya, kalau untuk yang nasihat Citra Solusindo yang bergerak di PEX tadi, itu sebenarnya bermula dari tantangan Bapak Ibnu Affan, Pak. Yang awal kemarin presentasi di sini juga tentang MRI, CT. Nah, dari beliau itu waktu reuni kan satu angkatan, Pak. Nah, bilang ke saya, apa kita nggak bisa buat model PEX ini. PEX ini kan sampai sekarang itu masih perusahaan saya, Pak, yang membuat PEX. Satu-satunya di Indonesia. Yang lainnya adalah produk luar negeri. Nah, dari Pak Ibnu Affan itu bilang, apa kita nggak bisa? Ya, kita coba ya, Van. Gitu. Saya bilang, itu saya sekitar 2 tahun ya, mendalami PEX ini.
rumit juga. Nah, setelah itu saya buatkan untuk prototipenya. Setelah selesai saya hubungi Pak Ibnu Affan lagi. Nah, untuk nyoba ke CT MRI yang besar-besar itu kan saya juga nggak punya modal ya Pak. Saya nunut ke Pak Ibnu Affan. Kalau waktu beliau maintenance di rumah sakit di Surabaya, saya dipanggil untuk ikut untuk mencoba lah integrasi antara CT dan MRI untuk mengetahui, memastikan bahwa apakah DICOM 3.0 yang sudah saya buat itu sudah sesuai prosedurnya atau enggak, sesuai standarnya atau tidak. Nah, setelah itu selesai baru kita cari angel investor, Pak. Nah, kebetulan ketemu waktu itu dari distributor alat kesehatan besar juga di Surabaya. Nah, dia mau invest. Nah, kita sudah jalan dalam 1 tahun kita sudah bisa dapat sekitar 3,5 M penghasilannya. Nah, tapi setelah itu berhenti karena beliau kan juga mendistribusikan produk GE, Pak. Nah, dari produk GE itu mereka menekan bahwa harus memasarkan PEX GE juga, sehingga tidak boleh ada produk lain. Nah, akhirnya kami berdiri sendiri. Itu yang di PEX. Untuk yang di pendidikan ini, itu awalnya juga dari teman juga, Pak. Itu ada teman datang ke sini, kebetulan dia juga berteman dengan anaknya Pak Muldoko. Nah, kemudian anaknya Pak Muldoko itu Randi Bimantoro ya. Itu Mas Randi Bimantoro ingin membuat sebuah sistem pendidikan yang cukup bisa membantu dunia pendidikan. Nah, akhirnya dari situ bermula rencana Abiasa itu ada, Pak. Kurang lebih itu, Pak. Halo? Ini mohon maaf nih, terputus ini tadi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Apakah masih ada yang mau disampaikan secara langsung? Ini mikrofonnya saya aktifkan. Silakan. Kalau personil-personilnya itu di 2 perusahaan tadi gambarannya seperti apa nih? Nah, termasuk dari awalnya dan pertumbuhannya bagaimana? Ini mungkin bagus juga kalau di-share, Pak. Silakan, Pak. Kalau personelnya lebih banyak di 2. Kalau yang di GLS itu ada 3, Pak. Ada guru, multimedia, dan programmer. Kalau yang di Nasatia itu murni programmer. Nah, bahasa pemrogramannya yang digunakan juga berbeda. Kalau di Nasatia kita pakai VB.NET, kemudian database-nya MySQL, kemudian ada Java juga, terus untuk mobile-nya ada React Native. Kalau yang di GLS tadi itu kita pakai ASP.NET, bahasa database-nya Microsoft SQL. Kemudian untuk framework-nya pakai Razor Page. Ya kurang lebih itu ada perbedaan di sana. Kalau jumlahnya ini, Pak, ini berapa stafnya ini yang bekerja ini? Programmernya ada 60, Pak, untuk GLS itu. Kalau yang di Nasatia sedikit, cuma 5.
Baik. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Paul nih, untuk data medis apakah ada error data dari sistem yang dibuat? Mengingat akurasi data medis harus sangat tinggi. Silakan, Pak. Sejauh ini tidak ada, Pak. Karena kita kan membaca citra hasil MRI atau CT, jadi akurasinya kan ada di alat pencitra itu, Pak. Kita tinggal menampilkan citranya. Baik, berikutnya dari Ibu Susilowati. Apakah bisa juga diaplikasikan untuk GIS, ArcView GIS? Untuk yang mana? Untuk keduanya rasanya tidak ada, Pak, untuk mengarah ke GIS. Oh, dua-duanya nggak ada ini ya? Iya. Baik. Adakah yang ya? Kalau mungkin kalau yang di pendidikan itu sebaran murid ya berdasarkan jarak dari sekolah itu mungkin kita bisa pakai GIS itu. Tapi sekarang kan kita pakainya Google Map itu, Google API itu, bukan pakai ArcGIS. Ya, jadi pakai GIS tapi Google Map ya, bukan yang Iya. Baik. Adakah pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung? Silakan. Pak Edi di kolom chat tuh Pak Edi ada banyak pertanyaan Pak Edi. Ada. Wah, ini mohon maaf ini banyak yang kelewatan ya, ini linknya ini. Dari mohon maaf ya kalau ada yang mau disampaikan ya pertanyaan-pertanyaan. Cintanya Pak Edi. Banyak ya. Tempat saya rekam ini hari ini link kami ini di luar kota ini saya. Apakah ada yang bisa ini ya membacakan pertanyaan yang muncul? Silakan. Sorry Pak. Ya Pak, itu dari saya Pak, boleh ya Pak? Pak Gunawan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, maaf nih izin tanya Pak Edi dan Pak Romeo. Itu kalau dilihat dari kualitas lulusan SMU ya dan perguruan tinggi kita baik S1, S2 dan S3. Itu kira-kira profesi IT yang mana saja Pak yang lebih cocok dan bersesuaian Pak dengan sikon dan kultur terkait kita Pak? Terus mungkin saya mau tahu ini Pak, cloud jenis apa Pak yang sebaiknya dikuasai terlebih dulu Pak dan dikembangkan di Indonesia ini Pak. Dalam rangka kita kan maunya tuh apa ya Pak ya, big data application ya Pak ya, terus IoT segala macam gitu loh Pak. Barangkali Pak Romeo bisa sharing Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Untuk kualitas lulusan SMU dan PT yang setahu saya sampai saat ini mungkin karena saya juga nggak terlalu banyak berkutat di perguruan tinggi yang lain ya. Saya lebih banyak di daerah Surabaya aja. Itu setahu saya dari SMK-nya juga lebih mengarah ke developer, jadi programmer. Kebanyakan mereka akan hasilnya akan menjadi programmer. Nah, untuk beberapa program tinggi juga sudah memulai seperti yang di tempat saya, Undika itu mereka juga membekali sertifikasi mahasiswanya dibekali dengan sertifikasi seperti database, kebetulan Oracle kalau nggak salah ya, yang saya tahu. Seperti itu Pak. Jadi admin database. Terus untuk programmingnya juga
dibekali sertifikat juga dari Microsoft. Cukup bagus kok Pak. Rata-rata saya juga di sini juga menerima beberapa juga dari programmer itu dari SMK. Ya, mereka juga bisa kita didik untuk jadi programmer andal. Demikian Pak. Untuk yang teknologi cloud-nya sekarang sudah cukup banyak ya cloud di Indonesia yang kita bisa pakai Amazon itu juga sudah ada di Indonesia juga dan murah untuk kita buat terapkan baik untuk bisnis atau mungkin hanya untuk belajar. Ya. Seperti itu Pak. Ya, jadi maksud saya kan cloud ada kalau nggak salah tuh Pak, cloud as hardware, cloud as software, cloud as service ya Pak ya. Nah ini yang mana dulu Pak kira-kira Pak? Yang sebaiknya dikembangkan di Indonesia ini Pak. Kalau kita lihat ekosistemnya Pak di kita ini. Sekarang itu kita yang kurang adalah infrastruktur cloud yang buatan Indonesia. Kebanyakan kan dari luar nih. Ya mungkin itu ya Pak ya. Tapi kalau untuk saya sebagai pebisnis yang lebih penting ya memanfaatkan teknologi cloud-nya aja yang sudah ada, maupun itu dari luar negeri pun ya kita pakai lah Pak sekarang. Nah untuk teman-teman yang di perguruan tinggi ataupun dari SMU itu ada lini profesi sendiri ya namanya DevOps. DevOps ini yang memang khusus untuk membantu kita untuk melakukan implementasi software-software itu di cloud, baik itu nanti menjadi data as a service atau platform as a service atau software as a service yang banyak sekarang ada itu software as a service ya SAS itu seperti itu Pak. Mereka butuh DevOps. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunawan Ya. Cahyadi. Tadi ada Pak Ari Tonang mau ada pertanyaan juga sepertinya. Silakan Pak. Baik, kalau sudah nggak ada lagi yang akan disampaikan, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Pak Edi itu maaf ada satu untuk aplikasi medik Pak yang belum terjawab itu Pak. Oh ada ya? Ada Pak, maaf Pak. Mohon. Itu Oh ya, dari Pak. silakan. Ini ya Pak saya bacakan ya dari Pak Paul Wijaya apa sudah atau belum? Sudah, tadi sudah. Oh sudah ya. Sudah, Kalau dari ya. Pak itu Ibu Susilawati sudah juga ya? Sudah Pak. Juga. Oh sudah ya. Ya. Oh ya udah. Itu berarti udah semua ya. Ya, sudah semua. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Terima kasih. Pak Edi dari Pak Alvin Rulius sudah dijawab belum terkait produk Jales? Sudah juga. Sudah Pak. Ya. Terima kasih Sudah. Pak jawabannya, penjelasannya. Ya. Oke. Baik, sepertinya sudah semua. Sebelum akhiri, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KBI mengucapkan terima kasih pada Pak Armio yang sudah memberikan paparan ya tentang profesi teknologi informasi, pengalaman mengembangkan perusahaan di bidang IT, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang sudah dipaparkan sore hari ini. Terima kasih pada Pak Paulus yang juga sudah menyampaikan sistem sore hari ini dan terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya tentang ini transformasi digital pertanian. Barangkali ada yang berminat silakan bergabung di acara sore besok. Jam yang sama ya.
Demikian, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Edi Laksono, Pak Romeo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Romeo, Pak Edi. Bapak-bapak. Salam sehat selalu. Iya. Pak Iya. Wahidul Halo. Wahab, sehat Terima kasih, selalu, Pak. ya. Iya. Terima kasih.